Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan pembahasan seputar istihad. Pada bagian yang kemarin kita berhenti pada pembahasan tentang istihad multidisipliner dengan mengutip Profesor Amin Abdullah sebagai penutup, bahwa dalam era ketika ilmu pengetahuan berkembang demikian rupa, masalah-masalah kemanusiaan juga berkembang demikian luas, maka satu disiplin saja tidak akan cukup untuk menjadi tumpuan kita melakukan pemecahan atas masalah-masalah dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Nah, kita akan melanjutkan dengan membahas atau mengutip pandangan-pandangan kontemporer seputar istihad. Dalam hal ini kita akan mengutip atau membahas pandangan-pandangan yang dikemukakan kembali oleh Jamal Al-Banna. Kemudian kita akan mengutip pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh, kemudian pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal, dan pandangan yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kita akan mulai dengan sebuah kutipan dari Jamal Al-Banna. Jadi dia mengatakan bahwa nasib ijtihad di zaman sekarang ini itu mengalami hal yang sama dengan apa yang terjadi pada slogan penerapan syariah. Nah, kenapa dia mengatakan demikian? Karena menurutnya seruan untuk membuka kembali pintu ijtihad itu bergema di mana-mana. Bahkan sejak awal kebangkitan Islam melalui aneka proyek kebangkitan yang disebut dengan Tajdid maupun Nahdhah itu, maka pandangan atau seruan untuk melakukan kembali ijtihad terbuka di mana-mana. Tapi ada jarak antara seruan dan penerapan. Ada jarak antara apa yang diinginkan dengan yang dipraktekkan. Kira-kira begitu dalam pandangan Al-Banna. Itu mirip dengan penerapan syariah. Kalau kita perhatikan, upaya atau seruan untuk menerapkan syariah itu kan berkembang di mana-mana, termasuk di Indonesia. Bahkan pada era pasca reformasi, kita bisa menyaksikan bagaimana hukum Islam yang syariah itu hendak diformalkan di berbagai level pemerintahan. Tapi selalu ada halangan. Nah, karena itu ibarat ini boleh kita setuju, boleh tidak. Tapi sebagai sebuah pandangan saya ingin kemukakan bahwa Jamal Al-Banna menganggap seruan ijtihad yang telah bergema sejak zaman awal kebangkitan Islam itu dia anggap mengalami nasib yang sama seperti slogan penerapan syariah. Oke, tapi yang menarik adalah dia kembali mengatakan bahwa pintu ijtihad yang tidak pernah tertutup itu maka memerlukan sebuah pendekatan baru. Gitu. Jadi dia mengatakan tidak pernah ada yang menyatakan pintu ijtihad itu tertutup. Itu yang sudah kita bahas. Kemudian dia juga menyatakan bahwa pintu ijtihad tidak pernah ditutup, tapi tertutup. Nah, gitu. Tetapi pada saat yang sama dia mengusulkan, maka kalau kita ingin membuka kembali pintu ijtihad, itu harus disertai dengan metode baru. Nah, itu. Ini yang menarik. Maka pada wilayah inilah nanti kita akan bertemu dengan aneka macam tawaran interpretasi, aneka tawaran metodologis oleh para pemikir hukum Islam untuk melakukan kontekstualisasi ijtihad. Bahwa ijtihad tidak hanya boleh dibuka lagi, tapi kalau membuka dalam situasi yang baru ini harus mengajukan dong prinsip-prinsip atau cara-cara baru. Oke, maka bagi Jamal Al-Banna, ijtihad itu adalah pertarungan dengan teks. Nah, ini luar biasa. Ini sebuah perkataan yang menurut saya bisa menjadi satu kata kunci bagi kita untuk melakukan kontekstualisasi hukum Islam itu. Bahwa dia mengatakan kalau kita ingin berijtihad berarti itu sebenarnya kita sedang melakukan dialektika.
dengan teks. Bahkan dalam bahasa Albana bukan hanya dialektika melainkan pertarungan. Kenapa bertarung? Karena kita ingin memenangkan semangat. Apakah kita akan menyerah di hadapan semangat tekstual atau kita akan berhasil membongkar makna-makna di balik semangat tekstual itu. Jadi saya menangkap ketika dia mengatakan, Jamal Albana mengatakan ijtihad itu adalah pertarungan melawan teks, sebenarnya dia ingin mengatakan apakah kita akan menyerah di hadapan otoritas tekstual dalam bunyinya yang letterless, yang harfiah itu, ataukah kita akan berhasil memenangkan pertarungan dengan keberhasilan membongkar makna-makna di balik makna tekstual ayat-ayat, di balik makna tekstual sumber-sumber keagamaan. Ini saya kira sangat menarik. Kemudian perlu melakukan optimalisasi atas ijtihad. Dan ijtihad itu bukan semata-mata koleksi fikih masa lalu. Padahal ini, maka ini ada sesuatu yang menarik. Gitu. Kenapa? Karena di sisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa ijtihad itu adalah qiyas. Itu. Jadi ijtihad itu qiyas. Artinya qiyas itu berarti melakukan analogi atas hal-hal yang sama-sama ada. Gitu. Tapi dari pernyataan Jamal Albana, ini dia menyebut kalau kita ingin membuka kembali pintu ijtihad, maka itu harus disertai dengan optimalisasi ijtihad. Artinya optimalisasi itu ya melakukan pembacaan terhadap realitas dan bukan semata-mata koleksi terhadap pikiran-pikiran masa lalu. Nah gitu. Dia mengatakan itu bahwa ijtihad bukan semata-mata koleksi fikih masa lalu. Oke, karena memang para pemikir tidak hanya Albana tapi juga yang lain-lain menyepakati formulasi-formulasi fikih yang muncul pada satu zaman itu tentulah tidak mungkin bisa diterapkan apa adanya, tidak mungkin bisa diterapkan begitu saja pada satu zaman tertentu. Oke, kemudian dia menyebut bahwa di dalam ijtihad yang kontemporer atau modern ini perlu ditegakkan atau perlu digalakkan apa yang disebut sebagai ijtihad jama'i. Bahkan dalam hal ijtihad jama'i ini dia menyebut ada prinsip suro di dalamnya. Nah, jadi kawan-kawan inilah ya menarik sekali kalau kita membahas tentang pandangan Jamal Albana yang berkaitan dengan ijtihad. Nah, coba kita akan membahas lagi teori-teori kontemporer yang lain tentang ijtihad. Katakanlah kita berbicara tentang Muhammad Abduh. Ada satu buku yang sangat bagus, saya ingin tunjukkan kepada teman-teman meskipun ini buku lama, tapi sangat baik bagi kita untuk kita baca karena buku ini bisa memberikan kita pengantar untuk memahami ijtihad dalam pandangan tiga pembaharu muslim. Nah, tiga pembaharu muslim itu adalah Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Amuti Ali. Ini bukunya ini. Buku lama sekali terbitan Bulan Bintang. Tapi saya kira kita bisa menemukannya dan saya menganjurkan teman-teman untuk membaca buku ini sebagai bagian kecil dari cara kita atau titik tolak kita untuk mengetahui lebih jauh tentang ijtihad dalam dunia kontemporer menurut setidaknya tiga pemikir kontemporer ini. Tentu yang tadi saya kutip bahasan Albana itu jauh lebih kontemporer, tapi setidaknya kita bisa memahami tentang bagaimana pemikir-pemikir yang disebut sebagai pembaharu ini membicarakan ijtihad dalam pandangan mereka masing-masing. Oke, kita mulai dari pandangan Abduh. Abduh menyatakan satu, dalam melakukan ijtihad, maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah harus membebaskan akal dari taklid dan harus merujuk kepada ulama salaf sebelum terjadi perpecahan fikih. Ini poin yang berkali-kali sering saya sampaikan di banyak tempat berkaitan dengan sedikit kesalahpahaman menurut saya kesalahpahaman yang terjadi di kalangan umat Islam, yaitu berkaitan dengan slogan Ar-Ruju' ilal Quran wa Sunnah. Di sebagian tempat
slogan Ar-Ruju' ilal Quran wa Sunnah itu kemudian difahami sebagai semata-mata merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan otoritas ulama yang di dalam kitab-kitab ulama itu terdapat pemahaman yang mampu membantu kita untuk memahami lebih baik tentang Quran dan Sunnah. Nah, saya sedikit melakukan penelusuran secara bacaan tentang pandangan-pandangan yang menyatakan seperti itu. Lalu saya menemukan sebuah jawaban yang saya sampai dengan hari ini agak puas atau cukup puas dengan jawaban itu karena memberikan satu perspektif yang berbeda dalam cara saya memahami Ar-Ruju' ilal Quran wa Sunnah. Ternyata yang dimaksud dengan abduh, misalnya abduh dalam kerangka Ar-Ruju' ilal Quran wa Sunnah itu memang melarang umat Islam untuk merujuk kepada kitab-kitab ulama. Nah, saya menemukan penjelasan itu dalam tulisan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Johan Effendi, kemudian juga dalam buku yang ditulis oleh Profesor Muti Ali ini, kemudian juga dalam beberapa buku yang ditulis oleh pemikir-pemikir Barat, misalnya Meir Hardina tentang Muhammad Abduh. Dan sebenarnya yang dimaksudkan oleh abduh dengan Ar-Ruju' ilal Quran wa Sunnah dengan tidak cepat-cepat kembali kepada pandangan ulama itu adalah jangan merujuk kepada ulama salaf yang menulis karya-karya setelah terjadi perpecahan. Nah, ini kenapa demikian? Karena begitu buku-buku yang kita rujuk dalam konteks fikih misalnya kepada ulama-ulama itu adalah setelah munculnya a'immatul madzhab, misalnya a'immatul madzhab no problem, tapi para pengikutnya yang mengalami fanatisme madhab, maka disitulah tidak ada objektivitas. Nah, karena terjadinya perpecahan orang dalam aneka ragam madhab, terutama fikih itu tadi, maka Abduh memberikan rambu-rambu dalam garis pembaharuannya adalah jangan merujuk kepada jangan merujuk kepada ulama-ulama yang menulis karya-karya setelah terjadi perpecahan, utamanya fikih dalam konteks umat Islam. Nah, saya kira ini patokannya. Sehingga Ar-Ruju' ilal Quran wa Sunnah dalam konteks ini tidak boleh difahami dengan Ar-Ruju' al-Mujarrad. Nah, dalam arti kembali secara begitu saja dan tidak melibatkan apa-apa. Karena kalau kembali begitu saja kan berarti ada hal yang tidak bisa kita raih, yaitu tentang bagaimana menggunakan metode ulama untuk memahami Al-Quran. Nah, tetapi hal ini memang sedikit banyak sering menimbulkan kesalahpahaman. Karena dalam konteks Indonesia, sebuah organisasi yang menyatakan diri secara eksplisit mengusung moto Ar-Ruju' ilal Quran wa Sunnah itu adalah Muhammadiyah. Sehingga seringkali muncul pandangan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki perujukan yang baik terhadap karya-karya ulama masa lalu oleh karena Ar-Ruju' ilal Quran wa Sunnahnya tadi itu. Saya kira salah satu jawabannya itu adalah yang bisa kita lakukan, penggambaran seperti itu juga tidak sebenarnya tepat, tapi seandainya ada yang berpikiran seperti itu, itulah pasti karena memahami seruan Abduh tadi itu adalah secara kurang komprehensif. Tetapi yang menurut saya cukup melegakan adalah dengan menggunakan cara pandang almarhum Profesor Kunto Wijoyo ketika menyatakan yang disebut dengan Ar-Ruju' ilal Quran wa Sunnah dalam konteks Muhammadiyah itu ternyata memiliki makna yang cukup beragam gitu. Beliau mengatakan setidaknya ada dua makna Ar-Ruju' ilal Quran wa Sunnah itu dalam konteks Muhammadiyah, yaitu sebagai pembebasan dan yang kedua sebagai pembatasan. Yang pembebasan itu saya kira ini setia dengan yang dikatakan Abduh itu bahwa membebaskan akal dari taklid. Karena membebaskan akal dari taklid maka kita balik ke sumber asalnya. Gitu. Balik ke sumber akalnya. Sumber asalnya tetapi tentu saja dengan tidak mengabaikan atau menafikan pandangan-pandangan ulama terdahulu. Utamanya sekali lagi yang disampaikan oleh Abduh itu adalah mereka yang menulis setelah zaman perpecahan itu memiliki tendensi madhabi atau memiliki tendensi untuk memperkuat fanatisme madhab. Oke, ini pandangan Abduh begitu.
soal kita setuju apa tidak, tentu kita punya pandangan sendiri yang disertai dengan argumentasi. Oke, kemudian Abduh juga mengatakan dalam konteks istihad ini maka perlu untuk melakukan perluasan atau penguasaan yang meluas terhadap ilmu-ilmu metodologi dasar di dalam istihad itu. Nah, sekarang ini kan kita sering melihat, saya kira relevansi mengemukakan pandangan Abduh ini dalam konteks hari ini adalah bagaimana kita melihat di dalam konteks zaman ini informasi berkembang luas. Hakikat orang belajar agama juga berubah. Nah, gitu. Kalau dulu orang belajar agama dalam sebuah tradisi literasi yang saya sering sebut sebagai literasi tradisional, bertemu dengan guru, dibimbing oleh guru. Sekarang karena teknologi informasi yang berkembang demikian rupa, terjadi perubahan bahwa orang bisa belajar lewat internet tanpa adanya guru. Nah, ini memungkinkan terjadinya pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan tanpa metodologi. Nah, gitu. Karena bagaimanapun kita sering melihat di dalam masyarakat ada orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu tertentu dengan perasaan bahwa saya menguasai ilmu ini saja bisa, apalagi ilmu agama. Sehingga yang terjadi adalah dalam tanda petik peremehan ilmu agama sebagai semata-mata produk. Yang dia baca adalah produk. Mereka lupa bahwa sebenarnya sebelum sampai kepada sebuah produk pemikiran, ilmu-ilmu agama itu juga memiliki metodologi. Nah, sayangnya kecenderungan hari ini karena kita melihat bagaimana teknologi informasi itu demikian deras, demikian canggih, informasi demikian deras, semua bentuk informasi masuk ke dalam setiap relung kehidupan kita secara tak terbatas. Ini juga mengubah hakikat pembelajaran agama termasuk pada persoalan metodologi. Maka mengutip pandangan Abduh ini saya kira sangat menarik bahwa dalam kerangka untuk terus membuka pintu istihad diperlukan keseriusan untuk mempelajari agama atau dunia hukum Islam itu tidak hanya pemikiran sebagai produk tapi juga metodologi. Kemudian yang ketiga adalah memperluas pergaulan. Ini luar biasa. Saya akan mengatakan pandangan Abduh ini sangat futuris dan visioner. Bagaimana ia mengatakan memperluas pergaulan? Itu maknanya di situ ada keyakinan bahwa pada satu masa nanti batas-batas geografis itu dengan mudah bisa hilang. Itu yang kita sekarang sebut sebagai borderless world itu really happen, itu loh, betul-betul terjadi. Tidak ada batas yang memisahkan orang karena geografis, tapi karena semua bisa diakses pada saat yang bersamaan. Yang oleh para ahli ilmu masa depan disebut sebagai global village misalnya, itu sudah terjadi. Yang disebut sebagai the world is flat itu juga sudah kita alami bersama-sama gitu. Sehingga memperluas pergaulan ini menurut saya adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa hubungan multikulturalisme, hubungan antar macam perbedaan di dalam konteks kehidupan masyarakat di dunia ini sudah demikian dasar. Maka barang siapa yang hidup dalam isolated world itu dan tidak mempertimbangkan adanya kemajemukan sebagai bagian dari kehidupan, maka akan tertinggal. Dan kalau itu terjadi maka sebenarnya ya sulit untuk bisa melakukan istihad yang dalam arti yang lebih luas. Nah, demikian itu ya. Demikian ini pandangan sekedar beberapa contoh pandangan Muhammad Abduh tentang istihad. Tapi yang paling perlu, yang sangat penting untuk digarisbawahi adalah Abduh adalah termasuk orang yang menyerukan keselarasan antara wahyu dan akal. Abduh termasuk orang yang sangat gencar mengajukan reformasi penggunaan akal dalam usaha memahami agama. Maka kalau saya boleh mengutip saja dari buku Profesor Dr. Muti Ali ini,
tentang Muhammad Abduh. Abduh menulis. Jadi Abduh menulis satu pandangan bahwa Al-Quran memerintahkan untuk berpikir dan mempergunakan akal untuk memahami apa yang ada di sekitar kita dari alam semesta ini dan rahasia-rahasianya, untuk memperoleh keyakinan tentang apa yang diberi petunjuk oleh akal itu dan mencegah kita dari taklid terhadap apa yang diberitakan tentang keadaan umat yang dahulu dengan mengambil pendapat yang dikeluarkan oleh orang-orang tua mereka. Nah, jadi ini sangat menarik. Oke, kemudian kita akan beralih lagi kepada Muhammad Iqbal. Nah, itu bagaimana Muhammad Iqbal berbicara tentang aspek-aspek ijtihad ini dalam kehidupan umat, dan dia berbicara tentang kenapa ada satu kondisi ketika ijtihad itu mengalami kemunduran. Maka dia menyebut, pertama, perdebatan yang berlarut-larut tentang isu-isu pokok dalam agama antara kaum rasionalis dan konservatif itu telah menjadikan kita tidak produktif untuk berbicara tentang persoalan-persoalan yang strategis. Saya kira itu masih ada sampai dengan hari ini. Bagaimana kita melihat perdebatan tentang Sunni dan Syiah di Indonesia belakangan ini mengemuka. Akibat kita terus-menerus berbicara tentang persoalan-persoalan seperti itu, maka hal-hal yang strategis tidak tercapai. Nah, kira-kira gitu. Masih saling menyalahkan atau kecenderungan untuk menyalahkan satu sama lain berkaitan dengan akidah, bukan dengan keyakinan tertentu sebuah kelompok. Itu kata Iqbal ya, itu salah satu pokok, itu salah satu persoalan yang menjadikan umat Islam mengalami ketertinggalan atau stagnasi dalam bidang ijtihad. Kemudian yang kedua, ini bagi sebagian orang kurang disukai, tetapi Iqbal mengatakan mundurnya pemikiran rasional atau ijtihad dalam konteks umat Islam secara global itu adalah karena timbul dan berkembangnya sufisme. Itu sebagian orang ada yang setuju dengan pandangan bahwa sufisme memberikan kontribusi bagi kemunduran pemikiran ijtihadi atau pemikiran rasional dalam Islam. Tapi sebagian yang lain kurang begitu suka dengan pandangan seperti ini, dengan mengatakan bahwa ya sufisme tidak selamanya anti duniawi gitu. Dan sufisme tidak selamanya berarti anti pemikiran. Ada juga yang mengatakan. Kemudian sebab khusus yang ketiga atau pandangan ketiga Iqbal itu adalah bahwa umat Islam mengalami kemunduran itu salah satunya karena kehancuran Baghdad sejak abad ke-13 Masehi. Saya kira kita semuanya mengetahui dalam rentang sejarah Islam itu ada masa ketika umat Islam mengalami kejayaan. Di timur disimbolkan oleh Abbasiyah, di barat disimbolkan oleh Al-Muwahhidun atau katakanlah orang sering menyebut sebagai Bani Umayyah II di Spanyol. Yang di barat, yang di timur itu Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan. Sehingga banyak sekali diberitakan dalam sejarah itu tentang bagaimana nestapa yang dialami umat Islam oleh karena peradabannya yang gilang gemilang itu dihancurkan oleh Hulagu Khan, oleh Tartar gitu ya, Mongol. Lalu itu oleh Iqbal disebut sebagai salah satu sebab ketika semangat ijtihad itu mengalami kemunduran. Nah, tetapi meskipun demikian itu tidak boleh menjadikan kita berhenti gitu. Tidak boleh menjadikan kita berhenti untuk berijtihad, karena Iqbal merasa ijtihad itu sangat penting gitu. Nah, di antara pandangan yang dia kemukakan tentang pentingnya ijtihad itu adalah dia mengatakan hingga zaman Abbasiyah itu tidak ada hukum selain Al-Quran. Jadi ini menyatakan bahwa pada masa umat Islam sampai dengan zaman Abbasiyah berarti Quran itu
terus menerus menjadi dasar. Yang berarti itu kan ada pemahaman terhadap Al-Quran yang disitu luar biasa dari para ulama. Kemudian dia mengatakan sebagai bagian dari kenyataan itu juga harus disadari bahwa munculnya madhab-madhab fikih pada akhir pertama Hijriah, akhir abad pertama Hijriah gitu, akhir abad pertama Hijriah sampai dengan permulaan abad keempat Hijriah itu sebenarnya merupakan bukti bahwa madhab-madhab itu muncul untuk menjawab dinamika zaman yang mulai berkembang saat itu, karena ada al-futuhah itu kan, ada perluasan wilayah Islam yang memiliki karakter berbeda-beda. Dalam hal ini ada satu kitab yang sangat baik yang ditulis oleh Ahmad Baltaji, judulnya adalah Manahijut Tasri al-Islami fil Qarni Tsani al-Hijri, dirosah muqaranah indal a'immah. Jadi dia di dalam kitab yang sangat tebal itu berbicara tentang munculnya metodologi hukum Islam di kalangan a'immah, di kalangan ulama-ulama madhab, dan yang dia lakukan di dalam studi itu adalah 9 imam. Saya membaca buku itu dan menemukan satu semangat yang luar biasa, terutama pada semangat metodologis tadi itu. Jadi kalau kita kembali kepada pandangan Iqbal tadi itu, pandangan Abduh bahwa melakukan pematangan pada wilayah metodologi supaya bisa memecahkan persoalan-persoalan ijtihadi pada zaman ini adalah sebuah kemutlakan. Itu salah satu cerminnya bisa kita baca dari kitab yang ditulis oleh Ahmad Baltaji itu, yaitu tentang munculnya imam-imam madhab 9 itu ada Sunni, ada Syi'i. We don't talk it here, jadi kita tidak membicarakannya itu di sini sebagai sebuah kontroversi, tetapi ingin menyatakan bahwa proliferasi atau munculnya ulama-ulama yang berbeda dalam berbagai madhab dengan metodologinya masing-masing itu luar biasa, dan oleh Iqbal disebut sebagai itulah bukti bahwa ada dinamika yang luar biasa di kalangan para ulama zaman itu untuk memecahkan persoalan-persoalan zaman. Nah, ini sesuatu yang sangat penting ya. Nah, kemudian pada sisa waktu ini sedikit kita akan berbicara tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena kita akan mengulas Kiai Dahlan ini dalam konteks ada yang menyebut banyak sekali, termasuk di dalam sini Profesor Muti Ali juga mengatakan agak berbeda. Muhammad Dahlan itu Muhammad Abduh maupun Muhammad Iqbal agak berbeda dengan Dahlan karena adanya pandangan bahwa Dahlan itu bukan seorang pemikir tetapi seorang praktisi. Dalam bahasa yang sering saya kemukakan dalam studi Muhammadiyah misalnya, sering ada sebutan Kiai Dahlan itu lebih banyak disebut sebagai man of action dan bukan man of thought. Belakangan saya memang merenung ya, saya kurang setuju dengan pembagian atau dikotomi Kiai Dahlan sebagai man of thought. Kiai Dahlan bukan sebagai man of thought dan lebih sebagai man of action. Karena bagi saya action itu adalah ekspresi dari thought. Orang tidak mungkin melakukan aksi tanpa berpikir. Mendirikan Muhammadiyah, kemudian melakukan kampanye rasionalisasi beragama, saya kira itu bagian dari cara Kiai Dahlan berpikir tentang, dan itu menunjukkan bagaimana beliau memiliki pemahaman terhadap ijtihad kontemporer, kan gitu. Nah, karena itu Profesor Muti Ali rupanya kurang setuju juga dengan pengelompokan seperti itu, yang artinya dia mengatakan sebenarnya Kiai Dahlan bukan tidak berpikir, memang sejauh ini kita sulit menemukan karya-karya tertulis, tapi itu tidak berarti Kiai Dahlan tidak berpikir. Dan maknanya adalah seandainya murid-murid Kiai Dahlan, dan sudah aja juga yang melakukannya kan, menulis apa yang beliau bicarakan sebagai bagian dari prinsip ijtihad itu, ya sebenarnya Kiai Dahlan juga punya posisi yang kurang lebih sama dengan katakanlah Abduh, katakanlah
Iqbal sebagaimana ditulis oleh Profesor Muti Ali. Nah, dalam hal ini kita bisa sedikit mengutip tentang bagaimana Kiai Dahlan berpikir tentang ijtihad ya. Tentang ijtihad, Kiai Dahlan mengatakan tentang adanya yang ia sebut sebagai, jadi Kiai Dahlan menyebut tentang prinsip kenisbian akal. Nah, jadi ada prinsip kenisbian akal. Jadi tentang prinsip ijtihad yang disampaikan Kiai Dahlan itu adalah tentang prinsip kenisbian akal. Nah, dalam prinsip kenisbian akal itu Kiai Dahlan menyatakan bahwa dengan misalnya, jadi begini, Profesor Muti Ali cenderung untuk melakukan identifikasi pemikiran Majelis Tarjih itu dengan bagian dari ijtihad Kiai Dahlan gitu. Sehingga tentang prinsip kenisbian akal itu Profesor Muti Ali menyebutkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam merumuskan masalah-masalah syariah baik dalam arti luas yang meliputi persoalan-persoalan akidah maupun dalam arti sempit yang hanya terbatas pada aspek hukum, akal tidak memainkan peranan paling dominan. Nah, oleh karena kemampuannya yang sangat terbatas dan nisbi adanya. Nah, jadi itu menarik gitu ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip tidak berorientasi kepada orang atau mazhab. Sebagaimana sudah kita sering mendengar tentang Muhammadiyah ya. Bagaimana Muhammadiyah punya pandangan tentang mazhab dan fanatisme katakanlah terhadap tokoh atau terhadap figur tertentu. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah dikenal atau menurut Kiai Dahlan ya, di dalam konteks ijtihad Kiai Dahlan itu adalah harus memiliki prinsip yang terbuka dan toleran. Nah, terbuka dan toleran ini sesuatu yang gampang susah dalam arti gampang diucapkan tetapi sulit sekali dipraktekkan. Nah, karena apa? Karena ya toleransi itu bagi sebagian orang dianggap sebagai lemahnya pemikiran dan lemahnya sikap. Itu. Padahal menurut saya tidak begitu. Toleransi itu menyatakan bahwa kembali kepada prinsip pertama tadi itu, bahwa ada kenisbian akal dalam memahami doktrin-doktrin agama. Nah, pengakuan atau iktiraf kita terhadap nisbinya akal kita itu adalah dengan memberikan ruang kepada orang lain yang memahami agama dari sumber yang sama dengan kita. Nah, kenapa? Karena yang kita lakukan di dalam menafsirkan satu prinsip atau satu ayat atau satu doktrin itu kan dibatasi oleh kenisbian akal tadi itu. Dan pada saat yang sama orang lain juga menafsirkan mungkin berbeda dengan kita dan dia juga dibatasi oleh kenisbiannya itu. Nah, karena itu bertemunya dua kenisbian ini kalau tidak diiringi dengan toleransi maka akan menjadi ketegangan. Nah, gitu. Maka sekali lagi prinsip yang disampaikan Kiai Dahlan itu adalah prinsip terbuka, artinya terbuka menerima pandangan orang lain, dan toleran artinya dibalik yang kita pikirkan itu dibatasi oleh kenisbian, dan ketika ada dua kenisbian yang bertemu mau tidak mau harus ada toleransi. Toleransi tidak dalam arti campur aduk ya, tetapi toleransi artinya membiarkan orang berpendapat dengan pendapatnya dan kita memegangi pendapat kita. Saya kira demikian untuk kuliah kita berkaitan dengan ijtihad pada sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.